Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan satu Hilman Haikal dengan NIM 2019 012078. 2. Sarini binti Saleh dengan NIM 2019 012090. Ketiga, Aji Rahma Adli dengan NIM 2019 012101. Di sini kami akan menjelaskan mengenai proses compression molding. Perkenalkan, nama saya Aji Rahma Adli dengan NIM 2019 012101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proses compression molding atau proses pencetakan kompresi. Pencetakan kompresi adalah salah satu dari beberapa proses pencetakan. Ini adalah penggunaan kompresi atau gaya dan panas untuk membentuk bahan baku, misalnya segel hidrolik dan pneumatik dengan menggunakan cetakan logam. Bahan baku dipanaskan dalam cetakan sampai lentur, sedangkan cetakan ditutup dalam jangka waktu tertentu. Setelah dikeluarkan, sangat umum bahwa produk yang dicetak mengandung bahan berlebih, biasanya disebut flashing, yang telah diekstrusi saat dipanaskan dan dikompresi dalam cetakan. Flashing dihapus oleh tim pembersih berpengalaman untuk menjaga pengukuran yang tepat dari proses produksi. Dasar-dasar pencetakan kompresi. Dari atas ada upper movable mold half. Upper movable mold half berarti setengah cetakan bergerak ke atas. Bawahnya ada charge, berarti bahan baku. Kemudian ada lower fixed mold half, berarti setengah cetakan tetap rendah. Terakhir ada ejector pin, berarti pin ejector. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Sarini binti Saleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sarini binti Saleh, NIM 2019 012090. Nah, saya akan menjelaskan faktor-faktor apa saja yang harus dipertimbangkan saat menggunakan metode pencetakan kompresi dan jenis-jenis plastik apa saja yang digunakan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan saat menggunakan metode pencetakan kompresi itu ada 5. Yang pertama, bahan baku. Yang kedua, bentuk cetakan. Yang ketiga, tekanan yang diterapkan. Yang keempat, suhu. Dan yang kelima, curing time. Selanjutnya, ada 2 jenis plastik mentah yang paling sering digunakan untuk pencetakan kompresi. Pertama itu termoplastik. Termoplastik adalah jenis plastik yang melunak jika mengalami pemanasan dan akan mengeras jika mengalami pendinginan. Termoplastik itu sendiri dapat didaur ulang. Yang kedua, termoset. Termoset merupakan polimer yang tidak dapat mencair atau meleleh saat mengalami pemanasan. Termoset tidak dapat didaur ulang. Contoh bahan plastik termoplastik yaitu polietilena, polipropilena, polistirena, dan akrilik. Etilena sama dengan botol plastik, ember, kantong plastik, dan jas hujan. Polistirena sama dengan insulator, sol sepatu, dan penggaris. Contoh bahan plastik termoset, poliuretena, polyester tak jenuh, fenolik, dan silikon. Poliuretena sama dengan kertas timah pembungkus biskuit, botol minuman, dan permen.
Jumlah panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan berbeda-beda. Salah satu faktornya adalah waktu. Demikian juga dengan bahan, tekanan, ketebalan bagian adalah beberapa faktor yang akan menentukan beberapa banyak waktu yang kita butuhkan atau kita perlukan untuk bagian tersebut dalam cetakan. Termoplastik akan membutuhkan bagian yang akan didinginkan menjadi kaku sebelum diekstruksi. Penting untuk memastikan bahwa apapun bahan yang kita gunakan akan menghasilkan produk yang sempurna. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Hilman Haikal. Salam dan bahagia. Saya Hilman Haikal dengan NIM 2019 012078. Saya di sini akan meneruskan penjelasan dari Sarini binti Saleh. Proses pencetakan kompresi dimulai dengan bahan tersebut ditempatkan ke dalam cetakan, produk dipanaskan sampai agak lunak dan lentur, alat hidrolik menekan material kecetakan. Setelah bahan mengeras dan berbentuk cetakan, bahan itu dikeluarkan. Produk akhir akan membutuhkan pekerjaan tambahan seperti memotong flashing. Produk lain akan segera siap setelah meninggalkan cetakan.
Keuntungan dari compression molding. Pencetakan kompresi adalah salah satu cara paling murah untuk memproduksi produk secara massal karena efektivitas biaya dan efisiennya. Metode ini sangat efisien, hanya menyisakan sedikit bahan atau energi yang terbuang percuma. Masa depan pencetakan kompresi. Komputer dan teknologi di masa depan mungkin akan memungkinkan untuk mencetak dengan lebih sedikit tenaga kerja manual. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di masa depan jalur perakitan akan menangani semua proses pencetakan kompresi dari mulai mengukur dan mengisi model hingga mengeluarkan produk dan flash tanpa campur tangan manusia. Demikian penjelasan mengenai proses compression molding dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan dalam pengerjaan, kami mohon maaf. Terima kasih.